Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas pertama adalah mengenai bagaimana melakukan input data-data berupa material, kemudian selanjutnya nanti adalah melakukan penggambaran frame section yang akan kita rencanakan pada suatu bangunan. Nah, kali ini kita akan mencoba mendesainkan bangunan ruko dua pintu dengan 4 lantai. Material yang tersusun nanti adalah material yang terbuat dari beton bertulang. Bisa diikuti langkah-langkah tahapan apabila sudah membuka SAP 2000, bisa langsung diikutin. Nah, untuk SAP 2000 ini tahapan pertama begitu sudah membuka aplikasi adalah bisa memilih gambar atau layer yang seperti kertas seperti ini atau new model. Ini adalah untuk memulai analisis struktur dengan memilih tools yang akan kita gunakan. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah menentukan satuan terlebih dahulu ketika tools new model ini sudah keluar di layar komputernya. Nah, untuk satuan silakan digunakan dalam satuan kilogram meter, kilogram meter Celcius seperti ini. Bagi yang sudah membuka SAP 2000, bisa langsung memilih satuan kilogram meter Celcius seperti ini. Nah, itu tahapan yang kedua. Nah, ini satuan yang akan kita gunakan, satuannya adalah kilogram meter Celcius. Nah, tahapan berikutnya adalah silakan pilih 3D frame, karena kita akan merencanakan bangunan ruko dua pintu dengan 4 lantai. Silakan pilih 3D frame ini. Artinya bangunan yang kita rencanakan ini adalah portal 3 dimensi yang terdiri dari balok, kemudian juga ada kolom, kemudian ada plat lantai di konstruksi tersebut. Nah, silakan klik 3D frame seperti ini, sehingga akan keluar tools seperti ini, di mana ini merupakan data yang diminta kepada kita, misalnya berapa jumlah portal as arah sumbu X, kemudian berapa jumlah portal arah sumbu Y, kemudian berapa jumlah lantainya yang akan kita rencanakan pada bangunan tersebut. Nah, tahapan berikutnya adalah di sini ada number of story, artinya di sini adalah berapa jumlah lantai yang akan kita rencanakan. Nah, number of story di sini adalah tidak termasuk yang ada di lantai dasar. Jadi lantai dasar itu tidak terhitung menjadi lantai. Jadi yang terhitung dari lantai itu adalah mulai dari lantai 2 yang biasa kita sebut seperti itu. Sehingga dalam perencanaan, kalau kita tadi merencanakan bangunan 4 lantai, maka bikin 4 lantai di sini. Kalau kita tambahkan dengan lantai dasar dari bangunan ruko tersebut, maka secara total akan ada 5 lantai di sana. Tetapi yang kita anggap di sini lantainya itu adalah yang ada di lantai 2 yang terhitung sebagai lantai satunya. Biasanya kalau lantai bawah itu dihitung sebagai base seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah number of by X. Jadi di sini adalah berapa jumlah portal as yang ada di arah sumbu X. Seperti di sini ada 3, maka di sini ada 1, 2, 3, ada portal as yang ada di sumbu X-nya. Maka ini tetap biarkan di angka 3. Nah, kemudian berikutnya adalah number of base Y, berapa jumlah portal yang ada di arah sumbu Y. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, kita bikin 5 yang arah sumbu Y-nya. Nah, kemudian ada story height, berapa ketinggian lantainya, ini kita anggap sama semua. Di sini satuannya 4. Yang menjadi catatan kita adalah di awal tadi sudah kita setting bahwa satuannya adalah kilogram meter. Selanjutnya adalah by width X di sini adalah berapa jarak antar portal yang ada di sumbu X seperti ini. Karena di sini ada 3 portal yang ada di sumbu X ini, 1, 2, dan 3 yang ada seperti di sini. Kita anggap lebar satu pintu ruko itu adalah 5 meter. Kemudian yang sumbu Y-nya ini jarak masing-masing antara satu kolom dengan kolom yang lain kita anggap per 4 meter. Nah, perhatikan di sini, silakan diikuti angka-angka yang ada di sini, di mana number of story-nya atau jumlah lantainya adalah 4 meter. Kembali saya ingatkan bahwa 4 meter di sini itu di luar dari lantai dasarnya.
Sehingga kalau kita totalkan termasuk dari lantai dasar itu, maka akan ada 5 lantai nanti. Kemudian story height ini adalah ketinggian antar lantainya. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 masing-masing ketinggiannya adalah 4 meter. Kemudian bagian yang ini adalah jarak antara satu kolom dengan kolom yang lain yang arah sumbu X seperti ini. Jaraknya, ini adalah jumlah portal as yang ada di sumbu X. Seperti di sini ada 1, 2, dan 3. Kemudian jarak antar kolomnya yang arah sumbu X adalah 5 meter. Kemudian ini adalah jumlah portal as yang ada di sumbu Y. Kalau di sini kita bikin per 5, jadi ada 5 kolom ke arah belakang. Kemudian jarak antar kolom di sumbu Y itu masing-masing adalah 4 meter. Nah, kalau ini sudah diikutin, silakan diklik OK di sini. Nah, jadi ini adalah gambar yang sudah kita desain grid-nya di awal tadi, di mana ada Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada ini yang arah sumbu X-nya. Yang saya putar lagi. Jadi tampak depan dan tampak belakangnya ini sama. Jadi ada yang arah sumbu X, kemudian juga ada yang arah sumbu Y-nya. Jadi ini yang kita gambarkan tadi, ini adalah bentuk dari penampang dalam tampilan 3 dimensi. Jadi arah sumbu X ada, jadi kita rencanakan jadi tiga ruko jadi ini ya, bukan 2 ruko. Sedikit ada perbedaan memang dibandingkan dengan dari etap dari pengaturan SAP 2000 ini, tapi nggak apa-apa. Kita rencanakan ruko 3 pintu, di mana ini adalah masing-masing tadi lebarnya adalah 5 meter. Kemudian kalau kita lihat dari tampak 3 dimensi seperti ini, kemudian ini adalah denah pada masing-masing lantainya. Nah, kalau kita klik layernya di tampilan 2 dimensi di sini, maka akan ada layer yang 3 dimensi yang berwarna biru seperti ini. Nah, itu artinya lantai 2 dimensi yang kita klik di sini itu berada di lantai dasarnya. Jadi berada di lantai dasarnya. Ini bisa dinaikin dengan menggunakan tombol panah biru seperti ini. Kemudian ini adalah denah yang ada di lantai 1. Kemudian selanjutnya denah yang ada di lantai 2. Kemudian ini denah yang ada di lantai 3. Kemudian ini adalah denah yang ada di lantai 4 gitu ya. Itu kira-kira bentuk dari desain awal berupa grid dari jarak antara sumbu X dengan sumbu Y dari bangunan yang akan kita rencanakan. Kita merencanakan bangunan yang sederhana terlebih dahulu. Kita rencanakan bangunan ruko 3 pintu, kemudian berlantai 4. Jadi yang warna kuning-kuning ini hanya berupa grid-nya saja dulu. Jadi ini bukan belum termasuk adanya penampang balok, kemudian juga belum termasuk adanya penampang kolom di sini nanti. Nah, tahapan berikutnya adalah setelah kita gambarkan berupa garis grid atau garis bantu, tahapan berikutnya adalah mendesain material yang akan kita gunakan. Nah, caranya adalah silakan klik define seperti ini. Klik define, kemudian klik material. Jadi define, kemudian pilih material. Jadi pada tools define ini adalah yang akan kita input itu berupa material, kemudian nanti ada frame section yang juga akan kita desain pada penampang ruko yang akan kita rencanakan nanti. Nah, silakan pilih define, kemudian pilih material. Nah, setelah itu silakan klik add new material. Nah, kita akan diberikan tool seperti ini di mana kita harus mengisi data-data yang berhubungan dengan material yang akan kita gunakan pada bangunan ruko yang akan kita rencanakan ini. Nah, untuk yang material name and display color ini silakan dibikin misalnya K250. Cukup bikin dengan K250 saja, seperti ini. K250 pada material name and display color ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada bagian material type.
ini bisa diganti dengan konkrit karena kita akan merencanakan bangunan ruko ini akan menggunakan beton bertulang sebagai materialnya. Nah, kemudian di sini ini adalah weight per unit volume, ini adalah berat jenis dari si beton bertulang. Ini bisa diganti menjadi misalnya 2.400 saja kita pakai sebagai weight per unit volumenya. Nah, kemudian di sini juga ada satuan, misal kita akan menggunakan FC absen satuannya di sini, di mana FC absen itu satuannya adalah MPa, sehingga kita bisa mengganti satuan itu menjadi Newton milimeter. Nah, misal ada yang ragu misalnya dengan satuan MPa itu dengan mengganti, ketika harus mengkonversikan ke satuan kilogram meter. Nah, bisa diganti satuan di sini tanpa merubah yang ini. Jadi satuannya di sini diganti Newton milimeter. Nah, kemudian karena kita akan merencanakan beton yang akan digunakan di sini adalah K250, itu sama dengan 20,75 MPa. Jadi MPa itu satuannya sama dengan Newton per milimeter. Jadi Newton per milimeter. Silakan diganti di sini. Kemudian di sini dia akan berubah secara otomatis ke dalam satuan MPa. Jadi di sini dibikin 20,75. Nah, kemudian di bagian ini silakan diganti menjadi 200.000. Kemudian untuk nilai di sini diganti dengan 0,2 karena kita akan menggunakan beton bertulang, koefisiennya adalah 0,2. Nah, ini berdasarkan dari peraturan ASTM A36 yang akan kita gunakan sebagai salah satu standarnya. Nah, kemudian jika sudah oke, ini diabaikan saja, tetap digunakan angka seperti ini, maka ini diokekan. Ingat, datanya pertama adalah material name yang akan kita rencanakan di sini adalah menggunakan beton dengan mutu K250. Kemudian material tipenya adalah konkrit. Kemudian berat volume tadi kita isi 2.400 kg meter. Karena kita mengganti kesatuan MPa pada bagian ini bisa diganti satuannya menjadi Newton milimeter. Newton milimeter seperti ini. Kemudian yang bagian U, kemudian bagian E diganti dengan 200.000 MPa. Kemudian untuk Poisson rasionya diganti dengan 0,2, ini untuk nilai dari beton bertulang. Ini dibiarkan saja dulu. Kemudian FC absennya ini diganti menjadi 20,75 MPa. Satunya adalah MPa karena kita akan rencanakan beton yang akan kita gunakan di sini adalah beton dengan mutu K250. Nah, jika ini sudah terisi semua, maka klik OK. Nah, ini diokekan. Nah, untuk sementara satu material itu saja terlebih dahulu yang akan kita gunakan pada bangunan ruko yang akan kita rencanakan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan merencanakan section propertinya. Nah, section properti ini adalah penampang dari elemen struktur, mulai dari balok, kemudian ada kolom, termasuk nanti plat lantai yang akan kita rencanakan. Yang pertama kita akan mencoba merencanakan frame section atau balok dari masing-masing lantai misalnya. Kalau kita anggap misalnya baloknya sama antara lantai 1 sampai dengan lantai 4, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi silakan dipilih define, kemudian pilih section properties. Jadi pilih define, kemudian pilih section properties seperti ini, kemudian pilih frame section. Nah, setelah itu pilih add new property. Add new property. Kemudian pada bagian frame section property tipe ini silakan dipilih konkret. Nah, kemudian ini adalah penampang yang ditawarkan kepada kita. Apakah kita ingin menginginkan penampang berbentuk bujur sangkar atau berbentuk lingkaran, berbentuk pipa dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita pilih penampangnya berbentuk lingkaran atau rektangular. Nah, di sini kita bisa mendesain sampai dengan berapa banyak jenis balok yang akan kita rencanakan. Nah, kita anggap kita hanya merencanakan 2 penampang baloknya saja. Misal di sini diganti dengan 1, kemudian strip kita anggap ukuran balok
pertama ini adalah 45 dikalikan dengan 60 cm. Jadi untuk B1-nya ukurannya adalah 45 dikali dengan 60 cm. Nah, pada bagian section mem bisa dipilih B1 strip 45 dikalikan dengan 60 cm. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian material ini yang 4000 PSI ini bisa diganti dengan K250 yang sudah kita definisikan di awal tadi. Jadi ini dipilih K250. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk dimensinya kita harus atur di mana bagian sisi mana yang 0,45, kemudian bagian mana yang sisi 60-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, T3 ini adalah bagian ini ya. Kalau kita ganti, ini adalah bagian dari tingginya. Ingat satuan kita tadi di awal di sini kita menggunakan kilogram meter, maka di sini satunya dalam satuan meter. Ini kita ganti 0,6, kemudian di sini 0,4. Nah, penerapannya seperti itu. Jadi untuk T3-nya adalah 0,6, T2-nya adalah 0,4. Jadi depth itu adalah ketinggiannya, width itu adalah lebarnya. Jadi lebar dikalikan dengan ketinggian atau sisi panjang dari kolom yang akan kita rencanakan. Nah, selanjutnya adalah silakan klik section properties. Ini tidak ada yang terbuka yang bisa diedit, maka ini di-okekan saja. Kemudian untuk yang set modifying, ini tetap pastikan semua angkanya adalah angka 1 di sini semuanya. Walaupun nanti setelah kita lakukan analisis, ini ada bagian-bagian yang akan kita ganti sesuai dengan standar yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan SNI, atau mungkin nanti kita menggunakan ASTM atau lain sebagainya. Jika sudah 1 semua, maka ini di-okekan. Selanjutnya adalah pilih bagian yang di sini, concrete reinforcement. Nah, pastikan ini terklik pada bagian BIM, karena kita baru merencanakan bagian dari baloknya. Klik bagian BIM seperti ini, kemudian data ini harus kita isi. Ini adalah concrete cover to longitudinal rubber center. Ini maksudnya adalah selimut betonnya. Nah, selimut beton yang akan kita rencanakan ini berapa ketebalannya? Ingat, satuannya masih dalam satuan kilogram meter seperti ini. Kita asumsikan selimut betonnya setiap sisi adalah 4 cm. Karena satuannya ini adalah meter, maka 4 cm itu sama dengan 0,04 meter. Begitu juga bagian bottom atau bagian bawahnya itu juga sama-sama 4 cm atau 0,0 meter yang ada di sini. Kemudian ini bisa diokekan. Nah, pastikan di sini terklik bagian BIM. Kemudian untuk concrete cover-nya masing-masing nilainya adalah 0,04. Pada bagian top 0,04, pada bagian bottom 0,04. Jika sudah, maka klik OK di sini. Nah, selesai untuk penampang balok B1-nya. Kemudian ini bisa di-OK-kan. Nah, kita ingin ada balok yang lain. Di sini misalnya kita tambahkan dengan cara yang sama tadi. Klik lagi Add New Property yang ada di sini. Add New Property. Kemudian pastikan di sini bagiannya konkret. Kemudian klik rektangular yang ada di sini. Sama dengan cara yang tadi. Kemudian ganti di sini menjadi B2 sama dengan 30 dikalikan dengan 45 cm. Jadi kita rencanakan penampang 2-nya ini ukurannya adalah 30 dikalikan dengan 45 cm. Ini untuk section name-nya. Selanjutnya adalah pada bagian material seperti ini. Silakan diganti lagi menjadi K250 yang sudah kita definisikan di awal tadi. Jadi materialnya K250. Selanjutnya adalah bagian dimensionnya sama dengan yang tadi. Ini adalah bagian sisi tingginya. Kemudian ini adalah bagian dari lebar dari balok yang kita rencanakan. Sehingga bentuk penampangnya bisa kelihatan di sini. Kalau seandainya ada bagian yang tertukar, ini bisa diganti pada bagian dimension ini. Jadi depth ini adalah ketinggian baloknya, width ini adalah sisi lebar dari baloknya. Jadi lebarnya adalah 30 cm, tingginya adalah 45 cm. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa dipilih, ini boleh dilakukan pengecekan, section properties, ini diokekan, kemudian set modifier pastikan angkanya angka 1 semua.
Kalau oke, ini diokekan. Kemudian pilih concrete reinforcement lagi. Kemudian dipilih beam di sini lagi karena kita masih merencanakan bagian elemen struktur berupa balok. Silakan klik beam di sini. Kemudian selanjutnya di sini diganti lagi dengan 0,04. Karena selimut beton yang kita rencanakan sama dengan yang tadi. Ketebalan selimut betonnya masing-masing adalah 4 cm, baik sisi atas ataupun sisi bawah. Kemudian kalau sudah, ini diokekan. Ini juga diokekan. Nah, sehingga di sini sudah ada 2 penampang balok yang sudah kita definisikan dalam perencanaan bangunan ini. Nah, selanjutnya juga silakan diklik Add New Property lagi. Kita ingin ada penampang balok slope yang juga kita rencanakan dalam contoh soal di sini. Jadi silakan diklik Add New Property lagi. Kemudian pastikan di sini juga pilihannya adalah konkret. Kemudian pilih lagi rektangular yang ada di sini. Nah, kemudian section name-nya di sini bisa diganti dengan BS atau bullet slope, di mana kita anggap ukurannya sama semua, 30 dikalikan dengan 50 cm. Jadi section name-nya silakan diganti dengan nama BS strip 30 dikalikan dengan 50. Jadi kita anggap nanti ukuran balok slope-nya sama semua antara sumbu X dengan sumbu Y-nya. Nah, kemudian selanjutnya untuk bagian material ini juga sama. Bagian material ini juga diganti dengan mutu K250 yang sudah kita definisikan di awal tadi. Kemudian di sini diganti 0,5, ini merupakan tinggi baloknya. Di sini merupakan sisi dari lebarnya. Jadi lebarnya adalah 30, tingginya adalah 50 cm. Nah, di sini bisa terlihat rencana dari bentuk penampang dari balok yang kita rencanakan. Pastikan di sini nama balok slope-nya. Kemudian pada bagian material di sini ada K250. Kemudian untuk dimensionnya, bagian depth atau kedalamannya atau ketinggian dari balok ini adalah 50 cm atau 0,5. Kemudian bagian width atau lebarnya adalah 0,3. Jika sudah, silakan klik concrete reinforcement seperti ini, sama dengan yang tadi. Pilih beam di sini. Kemudian ini juga sama, diganti dengan 0,5 karena ini akan berhubungan dengan tanah secara langsung. Jadi ketebalan selimut betonnya lebih kita tebalkan. Kalau yang tadi 4 cm, bagian yang ini kita ganti menjadi 5 cm. Ini diabaikan saja terlebih dahulu. Nah, selimut betonnya untuk yang balok slope di sini adalah 5 cm. Jika sudah, maka klik OK di sini. Kemudian klik OK di sini. Nah, sehingga pada tampilan frame properties di sini sudah ada bagian-bagian balok yang sudah kita definisikan. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus definisikan bagian penampang kolomnya. Sama caranya dengan yang tadi. Klik Add New Property yang ada di sini. Nah, kemudian juga pastikan pada frame section property di sini materialnya adalah konkret. Kemudian dipilih bagian rektangular yang ada di sini. Nah, kemudian bikin di sini K1, strip ukurannya misal 30 dikalikan dengan 30 cm. Jadi ukuran kolom kita rencanakan ukurannya adalah 30 dikalikan dengan 30. Kemudian bagian yang ini juga sama. Bagian di sini juga sama, material yang kita gunakan juga beton K250. Di sini diganti 0,3. Kemudian di sini juga diganti 0,3. Jadi penamaannya di sini ada K1, ukurannya adalah 30 kali 30. Kemudian pada bagian materialnya di sini diganti dengan K250. Kemudian di sini pastikan 0,3 dan 0,3. Jika sudah, silakan cek di concrete reinforcement di sini. Pastikan di sini terklik pada bagian kolom. Kemudian penampangnya adalah berbentuk rektangular. Kemudian bagian di sini adalah tis. Jadi penampang kolom yang kita rencanakan ini berbentuk bujur sangkar atau persegi. Kemudian ada penggunaan tulangan yang memanjang. Kemudian ini juga sama, selimut betonnya tetap menggunakan 0,04. Kemudian bagian yang di sini ini adalah maksudnya tulangan yang sisi X-nya 3 batang, tulangan yang sisi Y-nya juga
3 batang. Kalau ingin diganti ini boleh-boleh saja. Misal kita ingin mengganti 4. Di sini juga 4. Nanti di sini akan berubah secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada longitudinal bar size. Ini adalah pemilihan diameter tulangan. Ini bisa kita ganti misalnya menggunakan 16D misalnya ya. Ini sebenarnya sifatnya sementara, nanti kita bisa ganti setelah kita lakukan running. Jadi pada bagian longitudinal bar size ini bisa diganti dengan 16D. Diganti dengan 16D, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini confinement bars di sini ini untuk tulangan sengkangnya ini bisa diganti dengan 10D kalau di sini adalah ganti dengan 10D. Ini hanya sebenarnya sifatnya yang sementara. Nanti setelah kita lakukan running dan desain ini akan bisa kita ganti. Oke, kalau sudah silakan klik OK di sini. Kemudian klik OK di sini. Nah, sehingga di sini ada tampilan balok, kemudian juga ada tampilan kolom di sana. Kalau sudah OK, ini bisa diklik OK semua, pastikan ini sudah ada semua, B1, B2, kemudian juga ada balok sulap, kemudian juga ada K1 ukuran 30 dikalikan dengan 30. Kemudian ini di-OK-kan. Nah, itu adalah penampang elemen struktur berupa balok dan kolom. Selanjutnya adalah kita akan merencanakan untuk penampang dari plat lantainya. Jadi tahapannya juga sama dengan yang tadi. Silakan klik Define, kemudian pilih lagi Section Properties, kemudian pilih Area Section. Area Section inilah kita akan merencanakan plat lantainya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang Area Section. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada cell, ada plane, ada solid. Jadi silakan klik bagian cell yang ada di sini, karena kita merencanakan berupa plat yang tipis gitu ya. Nah, silakan pilih EU Add New Section seperti ini. Kemudian silakan diketikkan di sini menjadi misalnya plat 12 gitu ya. Plat 12 artinya ketebalan plat lantai yang kita desain di sini adalah plat lantai yang 12 cm. Oke, pada tipe di sini silakan dibiarkan saja pada bagian siltin seperti ini. Semakin tebal bagian dari plat lantai, maka pilihan ini harus kita pilih. Misal, kalau untuk yang ketebalan lebih dari 12 cm, kita bisa memilih plat thick seperti ini. Misal mungkin ada ketebalan tertentu sampai dengan 20 cm ya. Nah, kita rencanakan di sini platnya hanya 12 cm. Kemudian pada material name ini juga sama, silakan pilih mutu beton K250 tadi yang sudah kita definisikan di awal tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian thickness ini 0,25. Oke. Ini diganti saja dengan 0,15. Ini juga 0,15. Ini dibiarkan saja. Oke. Ini juga dibiarkan. Pastikan angka 1 semua di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan klik OK. Nah, sehingga di sini sudah ada plat lantai yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Kemudian klik OK di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan penggambaran. Mudah-mudahan masih cukup waktu Zoom-nya ya. Dari Pak Arnedi sudah ada info kuliah jam berapa? Belum ada, Pak. Ya. Kita coba lanjut mungkin 5-10 menit, mudah-mudahan Zoom-nya masih ada sekitar 4 menitan lagi. Ini untuk melakukan penggambaran dari penampang profilnya. Nah, di sini pastikan kita pindahkan ke bawah dulu. Nah, kita pindahkan ke bawah dulu, maka di sini tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, pastikan dia berada di lantai 1 seperti ini, bukan di lantai dasar ya, berada di lantai 1. Nah, kemudian di sini ada namanya global gitu ya. Nah, selanjutnya baru dilakukan penggambaran dari masing-masing elemen strukturnya.
Nah, silakan klik yang di sini. Ada draw frame atau kabel frame yang ada di sini. Kemudian silakan pilih, pastikan di sini section B1 4560. 4560 di sini. Kalau sudah, klik kiri di angka 1 ini, kemudian tarik, klik kiri lagi, tarik, klik kiri sampai dengan titik merahnya, kali klik kiri, kemudian klik kiri. Jika sudah, klik kanan lagi, maka dia terhenti untuk perencanaan bagian ini. Begitu juga untuk yang di portal B, itu juga sama, klik kiri, tarik di sini, klik kiri, tarik, klik kiri, lepas, ini klik kanan lagi. Klik kiri, ini diarahkan ke sini, klik kiri, ini klik kiri juga, klik kiri, dan klik kiri. Juga sama, ini juga sama, klik kiri, ini juga klik kiri, klik kiri juga. Di sini juga sama, klik kiri. Untuk menghentikan kelanjutan dari garis, silakan klik kanan. Nah, dia akan terhenti dengan sendirinya. Jadi untuk yang B1 itu kita rencanakan adalah untuk penampang balok arah sumbu Y-nya. Selanjutnya ini diganti dengan B2. B2 itu yang untuk sumbu X. Jadi klik kiri, arahkan mouse-nya, klik kiri lagi. Dilepaskan saja kliknya ya, kemudian klik kiri, kemudian klik kiri. Kemudian klik kanan untuk menghentikannya. Ini juga sama, klik kiri, arahkan ke sini sampai titik merah. Klik kiri dan klik kiri, klik kanan, klik kiri, sama dengan yang tadi. Nah, di sini sudah kita selesaikan untuk yang di lantai satunya. Nah, selanjutnya saya coba replikatkan dulu ya. Nah, silakan di blok semuanya yang ada di lantai satu ini. Bloknya boleh dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri, dari bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian klik edit di sini, kemudian pilih replikat di sini. Oke, ada replikat di sini. Nah, pada bagian ini DZ-nya diganti dengan 4, kemudian number-nya diganti dengan 3. Artinya kita akan replikatkan dia dengan ketinggian 4 meter sebanyak 3 lantai gitu ya. Nah, dia sudah terisi langsung di lantai 2, lantai 3, dan lantai 4-nya. Nah, kebetulan ini waktunya sudah hampir habis. Nanti saya kirimkan link rekamannya ya sambil berjalan di sini. Jadi sudah kita selesaikan input material, kemudian input penampangnya, termasuk juga input bagian dari balok dan kolomnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya, karena memang waktunya memang cukup terbatas. Nanti saya akan kirimkan link video pembahasan kita di malam hari ini.